Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Wewe Gombel. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Wewe Gombel adalah makhluk mitologis dalam cerita rakyat Jawa yang digambarkan sebagai sosok perempuan tua berwujud menyeramkan dan memiliki payudara panjang menjuntai. Ia dikenal sebagai roh gentayangan yang suka menculik anak-anak, terutama yang merasa tidak dicintai atau diabaikan oleh orang tuanya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Wewe Gombel adalah jelmaan arwah seorang perempuan yang meninggal secara tragis dan menyimpan dendam. Dalam legenda, ia menjadi roh gentayangan setelah dibunuh oleh warga karena dituduh membunuh suaminya yang berselingkuh. Sosok ini kemudian dikenal suka menculik anak-anak untuk dijaga dengan maksud melindungi mereka dari perlakuan buruk orang tuanya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa legenda Wewe Gombel sudah ada sejak zaman dahulu kala, khususnya pada masa masyarakat Jawa masih sangat kental dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Cerita ini berkembang secara lisan dari generasi ke generasi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Wewe Gombel dikenal luas di wilayah Jawa Tengah, terutama di daerah Gombel, Semarang, yang diyakini sebagai asal mula nama dan tempat mitos ini berkembang. Namun, cerita tentang Wewe Gombel juga dikenal di berbagai daerah di Pulau Jawa lainnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa menurut legenda, Wewe Gombel menculik anak-anak yang diabaikan, disakiti, atau tidak dicintai oleh orang tuanya. Tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi anak-anak tersebut. Anak-anak biasanya akan dikembalikan setelah orang tua mereka menyadari kesalahan dan berubah sikap. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa cerita tentang Wewe Gombel diceritakan melalui dongeng, kisah rakyat, atau cerita lisan yang sering digunakan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka patuh dan tidak bermain terlalu jauh dari rumah. Wujudnya yang menyeramkan dan kisah penculikan anak membuatnya menjadi tokoh horor yang populer dalam budaya Jawa. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Wewe Gombel atau juga disebut Nenek Gombel dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak, tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. Konon katanya bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa menurut cerita, mitos Wewe Gombel dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, Wewe Gombel diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Wewe Gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua keriput dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa nama Wewe Gombel dengan penggambaran umum seperti yang tertulis di atas mungkin juga bukan sekadar isapan jempol belaka. Ada suatu analisis logis mengenai salah satu bentuk motivasi orang-orang dulu atau tatanan masyarakat primordial untuk mengantisipasi tindakan yang mengundang kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi melanggar aturan. Misalnya anak-anak yang seharusnya belajar di malam hari atau berkumpul bersama keluarga tetapi malah bermain di luar rumah dan tanpa pengawasan orang.
Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa cerita tentang adanya sosok Wewe Gombel secara turun-temurun dan paralel menyebar ke berbagai individu yang sebagian dari para individu itu mungkin juga secara sepihak mengarang definisi tambahan mengenai sosok Wewe Gombel, kemudian merebak ke segala arah dan dikonsumsi oleh banyak pihak. Konon katanya, Wewe Gombel berasal dari sebuah bukit di kawasan Gombel, Semarang. Dahulu, banyak orang mati di bukit itu akibat pembantaian pada masa penjajahan Belanda. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa legenda Wewe Gombel sebenarnya adalah alegori atau rekayasa budaya yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak memiliki terlalu banyak anak atau agar lebih disiplin dalam mengurus anak. Dalam teori ini, pemerintah kolonial atau kekuatan elit global disebut-sebut sengaja menciptakan atau memperkuat mitos ini untuk mengendalikan jumlah populasi rakyat jelata. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Wewe Gombel kadang juga dikaitkan dengan entitas luar angkasa atau makhluk interdimensi yang menculik anak-anak. Mereka dipercaya mengambil anak-anak yang terabaikan karena anak-anak itu dianggap memiliki energi spiritual yang unik. Wewe Gombel dianggap bukan roh jahat tetapi makhluk asing yang bekerja dalam dimensi lain atau memiliki misi tertentu terhadap manusia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa cerita Wewe Gombel dimanfaatkan oleh penjajah Belanda untuk mengontrol masyarakat desa, terutama untuk mengurangi aktivitas malam hari atau pembangkangan anak-anak. Dalam hal ini maka Wewe Gombel adalah alat psikologis untuk membuat masyarakat patuh dan takut keluar malam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada teori yang mengatakan bahwa Wewe Gombel dilihat sebagai manifestasi roh ibu-ibu korban kekerasan atau pengusiran atau kematian anak-anaknya akibat perang atau konflik atau sistem patriarki. Mitos ini dianggap muncul dari trauma kolektif perempuan yang diperlakukan tidak adil oleh masyarakat dan Wewe Gombel menjadi representasi kekuatan balas dendam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa orang berteori bahwa mitos Wewe Gombel digunakan oleh pihak tertentu misalnya penguasa lokal atau elit masyarakat untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kasus penculikan anak yang sebenarnya dilakukan oleh manusia. Dengan menyalahkan makhluk gaib maka masyarakat tidak mencari pelaku yang sebenarnya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.